Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki di inisiasi ke-6 terkait pembelajaran di kelas pengantar akuntansi. Di dalam inisiasi ke-6 ini kita akan mempelajari terkait akuntansi hutang jangka panjang dan investasi dan akuntansi manajemen. Di dalam inisiasi ke-6 ini nantinya ada 2 modul yang mahasiswa pelajari. Yang pertama modul 9, pembelajarannya terkait akuntansi hutang jangka panjang dan investasi, di mana di dalam modul 9 ini ada beberapa kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama itu mengenai konsep nilai uang, kemudian kegiatan belajar kedua akan mempelajari terkait yang pertama hutang jangka panjang, di mana berisikan perbandingan antara obligasi dan modal saham, kemudian mengenai klasifikasi obligasi, kemudian akuntansi untuk utang obligasi, kemudian akuntansi yang dikeluarkan dengan diskonto, dan yang terakhir terkait obligasi yang dikeluarkan dengan premium. Untuk kegiatan belajar ketiganya akan mempelajari terkait investasi saham dan obligasi, di mana ini mempelajari terkait investasi jangka pendek, di mana berisikan surat-surat berharga dan efek, kemudian penilaian terhadap surat-surat berharga. Sedangkan untuk modul 10 itu mengenai akuntansi manajemen, di mana memuat pembelajaran terkait sistem akuntansi biaya pesanan. Dalam modul 10 juga dibagi menjadi beberapa kegiatan. Kegiatan belajar yang pertama yaitu mempelajari terkait akuntansi manajemen yang dimana mempelajari yang pertama fungsi manajemen, kemudian konsep manajemen biaya, kemudian mengenai biaya produksi dan dalam laporan keuangan. Dan untuk kegiatan belajar keduanya nanti akan mempelajari mengenai sistem akuntansi biaya pesanan. Setelah saya memaparkan terkait pembelajaran yang dipelajari di inisiasi ke-6 terkait modul 9 dan modul 10, maka di sini juga akan saya paparkan capaian seperti apa yang harus diperoleh oleh mahasiswa ketika mempelajari di inisiasi ke-6 ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menghitung nilai tunai ataupun nilai yang akan datang dari suatu arus kas. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan klasifikasi dan jenis obligasi di mata masyarakat. Yang ketiga, mampu mencatat transaksi penerbitan obligasi, kemudian mampu menghitung harga saham obligasi dan konsep nilai uang, kemudian mampu menyajikan utang obligasi dalam neraca dan menjelaskan metode amortisasi diskonto atau premium, dan bisa mencatat amortisasi diskonto atau premium. Sedangkan untuk di modul 10 terkait akuntansi manajemen, nantinya mahasiswa harus mampu menjelaskan terkait ciri-ciri akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kemudian mahasiswa juga mampu menitikan 3 fungsi utama manajemen dan bisa mendefinisikan 3 kelompok biaya produksi, serta mampu membedakan antara biaya produksi dan biaya periode. Dan mahasiswa juga mampu menjelaskan perbedaan antara perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kemudian untuk sumber yang dipergunakan itu sama seperti sesi-sesi sebelumnya. Silakan mahasiswa bisa mempergunakan modul yang sudah tersedia. Kemudian mahasiswa juga bisa mempergunakan buku sumber dari Sugiri, dan bisa juga mempergunakan sebagai tambahannya baik dari IVRS ataupun dari SAK, serta sumber lain yang relevan dengan materi yang dibahas pada sesi ke-6 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.